وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini, ya Allah, kita akan bahas sebuah pembahasan terkait hak-hak persaudaraan sama muslim. Yang mana semua kaum muslimin dimanapun dia berada, mereka semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dengan persaudaraan yang Allah Azza wa Jalla ikat. Persaudaraan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tali keimanan. Sehingga siapapun dia, selama dia adalah seorang yang beriman, seorang yang menjalankan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, mengamalkan keimanannya, maka dia adalah saudara. Selama dia adalah seorang yang bertakwa, maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan kita sebagai saudara seiman. Kita mencintai mereka karena Allah. Kita juga membela mereka karena Allah. Karena keimanan yang ada pada mereka. Dan juga terkadang pada sebagian mereka kita pasti membencinya karena Allah. Sebagian orang-orang yang beriman melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita kadang mesti membencinya karena Allah. Karena ini adalah tuntutan dari keimanan seorang hamba. Dalam hadis yang disebutkan dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Awsaqa 'urul iman an tuhibbu fillah wa an tubghidu fillah." Keimanan yang paling kuat itu adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau juga membenci karena Allah. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib menyebutkan kepada kita tentang mencintai seorang muslim ketika kecintaannya dibangun karena Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah tanda keimanan seorang. Semakin besar kecintaannya dikarenakan seorang muslim tersebut semakin bertakwa, maka ini semakin kuat keimanannya. Tali keimanannya semakin kuat.
Semakin besar kecintaan kepada seorang muslim, dikarenakan muslim tersebut orang yang sangat bagus ketakwaannya. Dikarenakan muslim tersebut orang yang sangat tinggi keimanannya, sangat bagus amalannya. Maka ketika semakin besar kecintaan kita kepada dirinya, semakin besar atau semakin kuat tali keimanan. Demikian juga ketika terkadang ada muslim yang lain, yang ternyata maaf mungkin dia pelaku dosa, pelaku maksiat. Maka dengan keimanannya, sesuai kadar keimanannya, kita pun tetap mencintai dia. Dan kita juga membenci sekadar dengan kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya. Karena Allah Azza wa Jalla membenci kekufuran, kemaksiatan. Dan demikianlah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam benci dengan kekufuran, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kefasikan. Subhanallah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan keimanan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menanamkan kecintaan kepada iman dan ahlul iman. Demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla menanamkan keimanan pada seorang hamba, Allah jadikan di dalam hatinya benci kepada kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Oleh karena itu, dari mana Allah yakum, ketika kita cinta kepada seseorang karena keimanan dan kebaikan ketakwaannya, ini adalah tanda bagusnya tali keimanan. Sebaliknya ketika kita membenci seseorang karena kemaksiatannya, karena dosa-dosanya, karena perbuatan jeleknya, maka ini pun bagian dari apa? Tanda bagusnya atau kuatnya keimanan seorang hamba, karena membangun rasa cinta dan bencinya di atas tali keimanan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sekian banyak dalil, kita semuanya diperintahkan untuk menjalin, memperkuat persaudaraan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri kalian untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb-Nya pada pagi hari dan pada sore hari, petang hari, karena menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan jadi mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furqa, dan perkaranya orang tersebut adalah melampaui batas.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu jelasnya dalam ayat yang mulia ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wasbir, sabarkan diri bersama mereka-mereka yang senantiasa berdoa beribadah kepada Allah SWT pada pagi hari dan petang. Dan kita dilarang oleh Allah SWT untuk berpaling dari mereka. Wala ta'tu 'ainaka an. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan daripada kehidupan dunia. Subhanallah. Dari ayat yang mulia ini tersirat kepada kita semuanya untuk kita senantiasa menjalin ukhuwah, persaudaraan, persahabatan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yang mana persahabatan seperti ini adalah persahabatan yang sejati. Persahabatan yang abadi. Janganlah kita bersahabat dibangun di atas selain itu. Janganlah kita menjalin pertemanan bukan karena Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dan dulu orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang ketika di dunia saling berteman, ternyata nanti di alam akhirat ba'dhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Dulunya berteman akrab baik, bersahabat karib. Tapi persahabatannya bukan karena Allah. Persahabatannya bukan karena tali keimanan. Apa akibatnya nanti dalam akhirat? Ba'dhum li ba'din aduwwun. Sebagian mereka akan berubah menjadi musuh atas bagian yang lainnya. Illal muttaqin. Kecuali persahabatannya orang-orang yang bertakwa. Baru abadi. Persahabatannya dibawa sampai mati. Persahabatannya sampai ke alam akhirat. Ya. Kata Imam Syi'ri rahimahullah ta'ala, li'anna khullatahum wa mahabbatuhum fit dunya li ghairillah. Kenapa mereka kok ketika di dunia begitu bersahabat sekali, kental persahabatannya, ketika di akhirat kok terbalik menjadi musuh, menjadi saling bermusuhan? Karena persahabatan mereka, rasa cinta mereka dulu ketika di dunia bukan karena Allah. Jalinan persahabatan bukan karena Allah. Sehingga jalinan persahabatannya itu sementara, nanti di akhirat berubah menjadi bermusuhan. Apalagi persahabatannya karena kemaksiatan, karena kekufuran, karena dosa. Ya, pertemanannya dibangun di atas pelanggaran-pelanggaran syariat. Persahabatannya karena hizbiyah. Ya, yang seperti ini, fanqalabat yaumal qiyamati ajawatan, akan berubah. Pada hari kiamat persahabatannya berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa saja. Orang-orang yang menjaga diri minasyirki wal ma'asi. Orang-orang yang senantiasa menjaga dari kesyirikan, menjaga dirinya dari kemaksiatan-maksiatan. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, bersahabat satu dengan yang lainnya, berteman satu dengan yang lainnya, karena Allah, karena ingin menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang paling besar kesyirikan, jadi kebid'ahan. Akhirnya persahabatannya bersambung berlanjut. Kata Syekh rahimahullah, fa inna mahabbatahu tadum. Persahabatannya abadi. Walaupun sudah mati, masih berlanjut. Tattasilu, ya, akan terus berlanjut, bersambung. Bidawami man kanatil mahabbatu li ajli. Ya, sebagaimana abadinya
Karena siapa persahabatan mereka terjalin. Ketika di dunia, persahabatannya karena Allah. Bertemu karena Allah. Berpisah karena Allah. Duduk bersama karena Allah. Saling mengunjungi karena Allah. Saling melakukan amalan ini, amalan itu. Karena persahabatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tendensi dan tujuan lainnya. Tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan duniawi. Semuanya persahabatan. Fillah, billah. Di jalan Allah, karena Allah. Karena satu manhaj, satu akidah, satu prinsip dalam beragama. Maka yang seperti ini, mahabbatuhum tadum wa tattasil. Persahabatan dan kecintaan mereka akan terus abadi berlanjut. Ya, sampai di alam akhirat. Tidak akan berubah menjadi permusuhan. Bahkan terus akan menjadi persahabatan yang aktif. Subhanallah. Sampai-sampai para salaf. Ya. Seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan. Ikhwanuna. Ya. A'aku ilayna min ahlina. Kadang. Ada ikhwan kita. Saudara seiman. Itu kadang kita lebih mencintai mereka. Daripada keluarga kita sendiri. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ikhwanuna yadhakiruna bil asad. Wa ahluna yadhakiruna bil dunia. Kalau ikhwan kita, saudara seiman, saudara semanhaj, saudara seakidah, itu akan mengingatkan kita dengan akhirat. Sementara kalau saudara senasab, kebanyakan, ya, saudara yang satu nasab, satu keluarga, satu family, itu seringnya mengingatkan kita dengan dunia. Ya. Diingatkan kita dengan dunia, bukan diingatkan dengan masyarakat. Sehingga terkadang persaudaraan karena iman itu kadang lebih kuat. Barakallahu fiik. Ya. Dalam keadaan apa? Persaudaraan karena iman. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ingatlah nikmat Allah pada kalian. Ya, dulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan. Ya, dulu kalian dalam keadaan saling bermusuh-musuhan. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian bersaudara. Allah lembutkan hati-hati kalian. Ya. Kemudian kalian pun menjadi bersaudara karena iman. Bersaudara karena Allah Azza wa Jalla. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang, ya, sebelum datangnya Islam, manusia, Qabilah, ya, Aus, Qabilah, Khazraj, ya, berbagai macam Qabilah saling bermusuh-musuhan sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab saling berperang. Kemudian ketika datang Islam, mereka dipersaudarakan dengan tali keimanan. Dipersaudarakan dengan tadi keimanan persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nar, fanqalakum minha. Dulu kalian berada dalam bibir jurang api neraka karena bermusuhan. Karena saling membunuh, saling dendam, saling bertempur, saling menumpahkan darah. Ya. Kemudian apa? Dijadikan persaudaraan karena iman. Hilang permusuhan karena sudah menjadi saudara seiman. Ya. Kemudian apa? Allah selamatkan darinya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmatul ukhuwah, nikmat yang sangat besar, sehingga kita harus menjaga nikmat ini. Kita harus mempertahankan nikmat ini. Barakallahu fikum. Dan ketika seorang hamba yang memiliki saudara seiman, saudara yang mengingatkan dirinya dengan alam akhirat, saudara yang senantiasa menegur, mengingatkan ketika dia lalai, ketika dia lupa, ketika dia terjatuh dalam kekeliruan, maka sungguh persaudaraan yang seperti ini, ya, itu persaudaraan yang harus dipertahankan. Ya, dijaga. Nikmat yang seperti ini dijaga.
Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, "Idza razaqakumullahu mawaddatan mri'in muslim, fatashabbazu." Ya, kata beliau, ya, fatashabbazu biha. Apabila Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kalian nikmat, ya, saling mencinta dengan seorang muslim, persaudaraan seiman karena Allah yang kuat. Fatashabbazu biha. Pegang kuat-kuat persaudaraan. Ya, satu akidah, satu manhaj, satu prinsip dalam beragama. Nikmat, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Ya, karena ini akan bersambung bersaudara. Ini akan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dalam bacaan yang seperti itulah yang harus kita cari. Ya, saudara-saudara, ya, yang akan bisa bermanfaat buat kita di dunia, mengingatkan diri kita, ya, tentang alam akhirat, mengingatkan diri kita ketika kita terjatuh dalam kesalahan, mengingatkan diri kita ketika kita tergelincir dalam dosa, kemudian kita diselamatkan tatkala kita hampir diseret oleh syaitan dengan godaan-godaan yang begitu dahsyat. Tiba-tiba kita diselamatkan oleh saudara kita seiman. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Jaga nikmat yang seperti itu. Demikian juga kata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menyatakan, "Aqul laka kullama laqiyaka, ya, zakaraka bihawrika min Allah. Khairun laka min asin kullama laqiyaka wada'a fi kaffika dinar." Ada saudara seiman, saudara semanhaj, setiap kali berjumpa denganmu, dia mengingatkan dirimu kepada Allah. Setiap kali ketemu, langsung teringat Allah, teringat akhirat. Ya. Maka yang seperti ini, saudara-saudara yang bisa mengingatkan kita dengan surga, mengingatkan kita dengan alam akhirat, itu jauh lebih baik, kata beliau, dibandingkan dengan saudara setiap kali ketemu ngasih dirimu uang 1 dinar. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 keping. Ya. Barakallahu fiikum. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, apa nilainya 1 keping uang emas? 4,25 gram. Ya. Dibandingkan dengan kenikmatan surga yang tiada tara. Jadi ketika kita bisa bersaudara dengan seorang muslim mukmin yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, setiap kali ketemu kita diingatkan dengan surga, kita diingatkan dengan alam akhirat, kita tidak tersilaukan dengan dunia, kita terselamatkan dari fitnahnya dunia, kita justru semakin dekat dengan Allah. Setiap kali ketemu, berjumpa, bercengkrama, semakin dekat dengan Allah. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan saudaramu yang setiap kali ketemu ngasih 1 keping emas 4,4 gram. Subhanallah. Kenapa? Karena mengingatkan dengan alam akhirat itu adalah perkara yang sangat penting buat seorang. Ya. Betapa banyak manusia sibukkan dengan dunia. Betapa banyak manusia justru lebih condong kepada dunia dan segala isi. Ya, lupa dengan alam akhirat. Maka ketika kita diingatkan oleh saudara kita, ya, persaudaraan kepada saudara kita ternyata mengantarkan kepada kita semakin dekat dengan Allah, semakin ingat alam akhirat, itu persaudaraan yang sangat berharga, yang jauh lebih baik daripada saudara yang setiap hari ketemu ngasih uang dinar atau uang yang lainnya. Inilah kondisi para salaf, kondisi para salaf di zaman dahulu, ya, yang sangat merindukan teman dan kawan-kawan yang bagus agamanya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu di atas agama temannya. Maka perhatikan. Hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, sama siapa dia bersahabat. Perhatikan. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita memilih sahabat yang baik, kawan yang baik. Ya,
Yang senantiasa semakin memperbagus diri kita, memperbagus agama kita, memperbagus akhlak kita. Fayanzur. Perhatikan. Artinya kita disuruh memilih. Dan sekian banyak orang-orang yang bisa berteman dengan kita, pilih yang bagus-bagus agama. Ya, karena agama seseorang tergantung dari temannya. Bisa terpengaruh. Ya, jangankan dengan manusia. Hewan saja itu bisa berpengaruh. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-khuyana wal faqr ma ahli ibil. Ya, wasakinatu wal waqar ma ahli ghanam. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan sikap sombong dan angkuh itu ada pada penggembala unta. Sikap tenang, penuh kewibawaan, bersahaja itu ada pada penggembala kambing. Para ulama mengambil faedah di antara sekian banyak faedah hadis ini adalah masalah pertemanan. Penggembala unta ternyata kebanyakan karakter dan sikapnya itu memiliki sikap angkuh, sombong. Ya, sementara kebanyakan penggembala kambing itu ternyata memiliki karakter tenang, sakinah, penuh kewibawaan, bersahaja, kerendah hatian, bersahaja. Sehingga kita lihat, ya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Min nabiyin illa kana yar'al. Tidaklah ada nabi yang Allah utus kecuali dulu pernah menggembala kambing. Ya. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga anda wahai Rasulullah. Ya. Kuntu ar'a ala qararit ahli Makkah. Kata Rasulullah SAW, dulu saya menggembala kambing mendapatkan ya, balasan upah-upah dari penduduk kota Mekah sebelum menjadi nabi. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan bersahabat atau setiap hari ketika berkumpul dengan kambing, menggembala, ternyata ada asarnya, pengaruhnya, menjadikan orangnya penuh ketenangan, bersahaja, kewibawaan, kerendah hatian, sikap-sikap yang bagus. Padahal ini bersahabat dengan hewan yang tidak bisa bicara. Ada pengaruh, ada asar. Ketika dengan onta, tabiatnya onta, mungkin kita tidak pernah menggembala onta, jadi kita tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan asarnya. Banyak dari kalangan penggembala onta ternyata memiliki sikap angkuh, sombong. Karakter yang kurang bagus. Akibat berteman dengan hewan yang tidak bisa berbicara. Punya pengaruh. Terus bagaimana kalau seandainya berteman dengan manusia yang bisa berbicara, yang bisa bersikap, bisa menyampaikan kalimat-kalimat, kalam-kalam, penjelasan yang indah, sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Sehingga seorang muslim harus berhati-hati dalam memilih sahabat-sahabat, memilih teman-teman. Ya, pilih yang bagus agamanya, bagus akidahnya, lurus manhajnya, ya, dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kita dengan alam akhirat. Ya, yang senantiasa betul-betul menyemangati, mendorong kita untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Pilih dari kalangan orang-orang yang seperti itu agar kita bisa sama dengan mereka. Atau minimalnya kita bisa meneladani mereka, mendapatkan kebaikan dari mereka. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, masalu jalisi salih wa jalisi su, ya, kahamilul misk wa nafisil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti membawa minyak wangi dan pandai besi. Ya, sahabat yang baik itu seperti membawa minyak wangi. Fahamil misk imma an tabta'amin, imma an yuhdiyaka, wa imma an tajmin rihan thayyibah. Pembawa minyak wangi, kemungkinan pertama kamu membeli dari dia. Atau kalau tidak, dia akan memberikan kepadamu eksternya minimalnya. Mendapatkan bau harum. Atau minimalnya engkau akan mendapatkan aroma wanginya. Itu semuanya baik. Demikian juga bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Tidak ada ruginya sedikit pun.
Ya, sebagaimana bersahabat dengan orang yang membohongi, tidak ada kerugiannya sedikit pun. Semuanya baik, semuanya bagus. Demikian juga bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Itu akan mendapatkan semuanya bagus, semuanya baik, tergantung dari tingkat-tingkat persahabatannya. Tapi kalau bersahabat dengan orang yang jelek, kata Rasulullah SAW, karena fisil kir, seperti bersahabat dengan pandai besi. Imma an yukhrik siyabak. Bisa jadi dia akan membakar pakaian. Wa imma an tajid min rihan khabitha. Bisa jadi engkau akan mencium bau yang jelek, bau yang enggak enak. Demikian juga orang yang bersahabat dengan orang yang jelek. Subhanallah, itu sangat berpengaruh. Akan ada asar. Walaupun mungkin kita tidak melakukan kejelekan seperti dia. Walaupun kita tidak mengerjakan kejelekan seperti dia. Tapi kalau bersahabat, condong rukun bersamanya, cukup untuk kita terancam kita. Akan bisa terancam kita semua. Ketika bersahabat dengan teman-teman yang jelek. Condong kepadanya, hatinya kemudian tidak ada pengingkaran. Bahkan hatinya condong untuk mencintai kejelekan yang ada pada dirinya. Maka yang seperti ini akan menjadikan kita tersentuh api neraka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan sekali-kali engkau condong rukun dengan orang-orang zalim. Orang-orang jelek. Apalagi sampai bersahabat, rukun saja Allah menyatakan fala tarkan. Jangan rukun. Jangan condong dengan mereka. Tinggalkan mereka, jauhi mereka. Kenapa? Kalau condong kepadanya, apalagi sampai kemudian membenarkan perbuatannya, ya, fatamassakum an-nar, kalian akan tersentuh api neraka. Walaupun kalian tidak ikut beramal kejelekannya tadi. Semata-mata bersahabat, meridhoi perbuatannya, apalagi maka yang seperti ini kan bisa menjadikan seorang hamba, ya dan billah, tersentuh api neraka. Ya sebaliknya kita wajib mendekat kepada orang-orang yang soleh, ya, cinta kepada mereka, ya, kemudian bersahabat dengan mereka, kemudian senantiasa menjaga persahabatan dengan mereka, karena persahabatan dengan mereka itulah yang akan bermanfaat, ya, akan bisa bermanfaat, menjadikan seorang hamba abadi persahabatannya, mendapatkan kebaikan dari persahabatan tersebut, sampai-sampai sebagian salaf, ya, seperti Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala menyebutkan, kuntu anzuru ila al-as, ya, min ikhwani bil Iraq. Dulu saya pernah memandang satu orang saudara dari saudara-saudara seiman di negeri Irak. Dari pandangannya tersebut, ya, fa'amalu amala, ya, fa'amalu ala ru'yatihi syahran. Ternyata aku terus beramal beribadah karena sebab memandang orang tadi dengan ketakwaannya, dengan kebaikannya, dengan amal ibadahnya orang tadi, setelah diperhatikan luar biasa berpengaruh dalam hatiku. Sampai dengan pandangan kepada saudara seiman tadi, saya bersemangat untuk beribadah selama sebulan. Cuma dengan melihat orang yang soleh, yang rajin beribadah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid, semata-mata seperti itu bisa berpengaruh. Kata Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, ya, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, yang mana, ya, para salaf betul-betul pengambil pelajaran dari persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Mereka saking bersemangatnya, ya, meneladani orang-orang yang soleh, mencontoh mereka. Walaupun dengan satu kali pandangan, ternyata pengaruhnya sampai bisa 1 bulan dia bersemangat dalam mengamalkan satu ibadah. Fataliman rahimani rahimakumullah. Kemudian kita semuanya diperintahkan untuk menunaikan hak-hak persaudaraan dengan saudara-saudara seiman. Ya, semakin kuat keimanan saudara seiman, maka persahabatan harus semakin kuat. Ya, kalau ada seorang semakin kendor ketakwaannya, semakin kendor keimanannya,
maka persahabatan dengan orang tersebut sekedar dari kebaikan yang ada, keimanan dan amal soleh yang ada pada orang tersebut. Tapi ketika kita mendapati saudara-saudara yang seiman yang Masya Allah, maka hendaknya kita menunaikan persaudaraan atau hak-hak persaudaraan dengan mereka. Rahimakumullah. Ya, di antara bentuk persaudaraan yang harus untuk kita jaga, hak-hak persaudaraan yang harus untuk kita menjaga adalah kita harus menjalankan atau setelah kita mencintai mereka, tadi sudah disebutkan, ya, mencintai orang-orang yang soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan mencintai seseorang karena Allah dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 hal. Barang siapa yang ada padanya 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Baik. Yang pertama, Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwa. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain itu. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini menjadi syahid. Ya. Hak persaudaraan adalah kita mencintainya fillah karena Allah. Sehingga akan mendapatkan manusia iman. Tidaklah dia mencintainya kecuali karena satu saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qawrahu Allah min kama yakrahu an yuqzaf fil nar. Dia benci untuk kembali kepada masa lalu yang jelek penuh kekufuran. Sebagaimana ya, atau setelah Allah selamatkan dirinya dari masa lalunya yang hitam legam, masa lalu yang penuh dengan kejelekan kekufuran, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka 3 perkara tersebut, barang siapa yang ada pada diri seorang muslim, dia akan diberi manisnya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang sangat luar biasa. Surga dunia. Ya, manisnya iman itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai surganya dunia. Karena manisnya iman itu tidak akan sama dengan manisnya harta dan kekayaan. Manisnya keimanan itu adalah asar dari kebaikan-kebaikan surga. Sebagian para ulama menyebutkan kenikmatan surga yang disegerakan dari bentuk surga dunia, yaitu manisnya iman yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam hatinya. Ya, dan ini bisa didapat dengan 3 hal disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sini. Yaitu yang pertama, hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia mencintai seorang muslim, seorang mukmin. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cintanya karena Allah. Yang ketiga, hendaknya dia atau dia benci kembali ke lalunya yang penuh dengan kekufuran. Ya, setelah Allah selamatkan dirinya kepada iman, kepada tauhid, kepada hidayah, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga ini diantara hak yang wajib kita tunaikan sama hamba Allah, sama muslim, untuk mencintai mereka semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cintanya jangan dibangun di atas lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita udah cinta dengan mereka, maka kecintaan kita menuntut ya untuk kita mau membantu dan menolong mereka. Ya, ini diantara hak ukhuwah yang berikutnya. Membantu dan menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan membantu saudara seiman. Di antara hak
persaudaraan adalah kita mesti membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, ya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba mau menolong saudaranya. Ya. Allah Azza wa Jalla akan terus menolong seorang hamba selama hamba saling menolong dengan saudara. Subhanallah, balasan yang luar biasa ketika seorang hamba membantu saudaranya. Apalagi ketika saudaranya dalam keadaan mengalami kesulitan. Balasannya luar biasa. Dalam punya hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara an mu'sidin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan atau barang siapa yang membantu kesusahan, melonggarkan kesempitan yang sedang dialami oleh seorang hamba kaum muslimin, maka Allah akan berikan kemudahan nanti tatkala menghadapi kengerian dahsyatnya kesusahan kesengsaraan pada hari kiamat. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dari amalnya. Ketika di dunia ada orang kesusahan, dibantu. Saudaranya lagi kesulitan, dilonggarkan. Saudara lagi kesusahan, diringankan, dibantu. Ya. Maka yang seperti ini, ketika dirinya mengalami kesusahan nanti dalam akhirat, dahsyatnya huru-hara yaumul qiyamah, begitu beratnya, begitu susahnya, Allah Azza wa Jalla mudahkan urusannya di alam akhirat. Allah mudahkan dirinya dalam menghadapi kengerian dan dahsyatnya huru-hara yaumul qiyamah. Kenapa? Karena di dunia dia biasa memberikan kemudahan, memberikan keringanan, membantu saudara-saudara dalam kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Masya Allah, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka-mereka yang saling membantu, ya, menolong saudara-saudara seiman. Baik, wa man yassara mu'siran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Demikian juga barang siapa yang memberikan kemudahan urusan seorang muslim, Allah pun akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ketika kita membantu, memudahkan urusan seorang muslim, tidak mau mempersulit, tidak mau memberatkan seorang muslim, inginnya memudahkan, Allah pun akan membalas, dimudahkan urusannya dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah kan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu membantu saudaranya seiman. Sehingga fadhaliman azinallahikum, ya, keutamaan membantu saudara seiman itu akan bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ya dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ahabbun nasu ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai itu orang yang paling bermanfaat pada manusia. Ya, manusia yang paling Allah cintai itu siapa yang paling bermanfaat pada sesamanya, kepada saudara-saudaranya seiman. Wa abul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ya ala muslimin. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah surur, rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi membuat bahagia seorang muslim. Ya, apapun yang membahagiakan seorang muslim dari kebaikan, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini tersirat, ya, disebutkan bahwasanya pentingnya kita semuanya untuk berbagi kebahagiaan. Walaupun dengan hal yang sederhana. Jangan diremehkan. Rasulullah SAW menyebutkan, la tafkiran indal ma'ruf syai'. Walau antal qa'asab wajhin talik. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik, walaupun sedikit. Sekalipun perbuatan baik tersebut adalah engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bersahabat. Itu adalah perkara yang membahagiakan, menyenangkan saudara seiman. Itu jangan diremehkan.
Kenapa? Karena membuat bahagia seorang muslim, membuat senang seorang muslim, itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi bahagianya itu di saat-saat momen-momen yang luar biasa. Di saat dia sangat membutuhkan, kebahagiaan tersebut. Berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudaranya. Yang lagi terima musibah, yang lagi terima bencana, diringankan, bahkan bantu segala yang bisa membebani dari musibahnya. Semakin membahagiakan seorang muslim, amalan yang tersebut itu adalah amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Takshifu anhu kurbatan atau taqdi anhu dainan. Engkau mengangkat kesusahannya. Bahagia sekali orang tersebut. Engkau menghilangkan penderitaannya sehingga dia pun berbahagia sekali. Atau ketika dia lagi terjepit hutang, terlilit hutang, dibantu, dilunaskan hutang-hutangnya sehingga dia pun lega dan terbahagia. Ya, lagi dikejar-kejar sama debt collector misalkan. Subhanallah, rasa sempit, rasa susah. Kemudian apa? Dia dalam keadaan dibantu. Maka dia sangat berbahagia. Dan yang seperti ini adalah amalan yang Allah Azza wa Jalla sangat mencintainya. Atau tatruda anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya ketika dia lagi kelaparan. Itu ahabul a'mal ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW melanjutkan, wala an amsya ma'akin li fi hajatin ahabu ilayya min ana atakifa fi hadzal masjid syah. Sungguh, aku berjalan bersama saudara seiman untuk membantu hajatnya, membantu keperluan dia, satu hajat keperluan dia. Itu ahabu ilayya min ana atakifa fi hadzal masjid syah. Lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Rasulullah SAW begitu besar ya semangat beliau untuk membantu sesama, meringankan hajat saudara seiman. Berjalan ingin membantu hajat saudaranya. Ya, ternyata beliau lebih cintai dibandingkan beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Kita tahu ya, Masjid Nabawi, kalau sholat di sana 1 kali, keutamanya berapa? Berapa kali dibandingkan sholat di masjid lain? 1000 kali. Rasulullah SAW menyatakan, sholatu fi masjid hadha afdalu min alfi sholatin fi ghairi. Sholat di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sholat dibandingkan di masjid lain. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, sholat di Masjidil Haram lebih afdal 100 kali daripada sholat di Masjid Nabawi. Yang menjadi syariat Rasulullah SAW, kalau seandainya iktikaf sebulan, bukan sekali sholat, 2 kali sholat, 3 kali sholat, sebulan iktikaf di Masjid Nabawi, tidak keluar-keluar, 5 waktu sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya. Beliau gak begitu cinta dengan ibadah ini dibandingkan dengan beribadah membantu saudara seiman, berjalan meringankan beban saudara seiman dalam hajat. Para ulama menyebutkan karena kalau i'tikaf itu amalnya untuk diri sendiri. Kalau membantu saudara seiman, amalnya itu muta'addi, perbuatan amalnya untuk orang lain, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dan ini lebih utama. Membantu berjalan, meringankan saudara seiman cuma sebentar, mungkin 2 jam, 1 jam, atau bahkan hitungan menit. Tapi itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini contoh luar biasa dari beliau SAW, pentingnya membantu saudara seiman dalam hajatnya, dalam keperluannya. Ya, lebih utama daripada beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Baik, demikian juga beliau alaihissalam menyebutkan man kadhama ghaidhahu walau syaa an yumdiyahu amdah. Barang siapa menahan marahnya, baik, padahal kalau dia mampu melampiaskannya, bisa dia untuk melampiaskan marahnya. Ya, tapi dia kadhama ghaidhahu, marahnya. Dia kekang kemarahannya.
Dia tidak lampiaskan, dia tahan. Karena Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya, memaafkan manusia. Dia ingat firman Allah ini, dia tahan marahnya. Mala Allahu qalbahu yauman qiyamati ridha. Maka Allah Azza wa Jalla akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaannya. Ya. Orang tersebut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, man masya ma fi ajatin hatta yaqdiyaha lak sabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya, membantu saudaranya hajatnya sampai terselesaikan hajatnya, maka Allah Azza wa Jalla akan kokohkan kedua kakinya pada hari kiamat, di saat banyak sekali kaki-kaki tergelincir jatuh ke dalam api neraka pada yaumul qiyamah. Allah kokohkan, teguhkan. Ya, tatkala pada yaumul qiyamah banyak orang tergelincir di atas sirat. Ya, sirat melintas seorang hamba di atas sirat. Yang kata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, adaqqu minasy-sya'r, lebih lembut, halus daripada rambut. Ahaddu minasayfi, lebih tajam daripada pedang. Melintas di atas bawahnya neraka jahanam. Banyak kaki-kaki tergelincir, tazulul aqdam. Kaki-kaki manusia tergelincir jatuh ke dalam api neraka, ya dan dia. Tapi ternyata orang-orang yang membantu saudaranya, Allah kokohkan. Sabbatallah qadamai. Allah Azza wa Jalla kokohkan kedua kakinya di saat hari kiamat. Banyak sekali manusia-manusia tazulul aqdam, kaki-kaki mereka tergelincir. Iya dan kita. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Masya Allah. Ini di antara hukum atau keutamaan membantu saudara-saudara seiman. Keutamaan membantu saudara-saudara seiman dalam hajat-hajat mereka, dalam kesusahan mereka. Yang mana barakallahu fikum ukhuwah atau hak ukhuwah yang ada dalam hati kita, ya, wajib untuk kita tunaikan. Karena kita semuanya dengan keimanan kita itu menuntut untuk menginginkan kebaikan untuk saudara seiman. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan, sebagaimana kebaikan tersebut dia cinta untuk dirinya dapatkan. Hadis riwayat dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sehingga seorang yang beriman itu menuntut keimanannya, senantiasa menuntut untuk saling berbahagia, saling membantu, ya, tidak menelantarkan saudara, tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan, tidak bisa membiarkan saudaranya dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Imannya menuntut untuk berbahagia, membantu, menolong. Barakallahu fiik. Tidak perlu untuk diminta, tidak perlu untuk ditagih. Ya, imannya akan bisa membangkitkan dirinya, membantu, mengulurkan tangan, meringankan beban penderitaan saudara seiman. Subhanallah. Dan keutamaannya luar biasa, kembalinya adalah untuk saudaranya atau untuk dirinya sendiri. Kemudian juga di antara hak daripada persaudaraan tadi sudah disebutkan untuk kita menahan marah. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang bagus pada saudara kita. Namanya saudara kita manusia biasa. Kadang memancing emosi kita. Ya, kadang membuat jengkel kita. Menyinggung perasaan kita. Namanya manusia. Ya, makanul khata' wan nisyan. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Namanya insan, itu tempatnya kesalahan dan lupa. Barakallahu fiik. Sehingga seorang mukmin ketika saudaranya dalam keadaan berbuat salah, bahkan kadang saudaranya memancing, membuat dirinya jengkel. Disebutkan di sini, kadzamal ghaidh. Ya, man kadzamal ghaidh. Karena siapa menahan marahnya,
Walau sya'an yumdiyahu Allah, walaupun dia kalau mau melampiaskan marahnya, dia bisa melampiaskan. Tapi dia tahan. Kenapa? Dia saudara seiman. Ya, dia mau marah sama saudaranya sendiri. Dia mau marah sama saudara seiman. Dia nggak mungkin. Dia tahan marahnya. Dia tidak lampiaskan amarahnya. Maka orang yang seperti ini, ya, dalam riwayat yang lainnya apa? Man karrama ghaidha. Ya. Walau sya'a, barang siapa yang man karrama ghaidha, barang siapa yang menahan marahnya, ya. Walau sya'a an yumdiyahu, kalau dia mau dia bisa melampiaskannya. Ja'allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'aini ma syaa'. Allah Azza wa Jalla akan panggil dia nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh mata-mata kepala-kepala manusia. Akan ditampakkan kepada seluruh umat manusia di hari kiamat. Ini orang dulu Masya Allah penyabarnya. Ini orang dulu Masya Allah memiliki sikap menahan marah. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Tapi ketika dia tahu saudaranya seiman membuat dirinya jengkel, dia tahan marahnya. Tidak jadi dia untuk marah, melampiaskan emosinya. Dipanggil di hadapan seluruh makhluk di yaumul qiyamah. Setelah itu, ya, dia mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia disuruh milih bidadari surga yang dia inginkan. InsyaAllah, ya, kondisi orang-orang yang menahan amarah. Terkhusus kepada saudara seiman, ya, saudara seislam. Jangan mendam dendam. Jangan mendam kejengkelan. Ya, karena dendam dan kebencian, karena urusan pribadi. Ya, ketersinggungan pribadi yang tidak dibenarkan secara syariat. Yang seperti itu hendaknya untuk dihilangkan. Dan orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk menahan marah mereka. Ya, karena ada kondisi saudara seiman, manusia biasa. Kadang dia, subhanallah, bisa saja keliru, bisa saja salah, bahkan bisa saja melakukan perkara yang membuat kita terpancing emosinya. Tapi seorang muslim tahu hak persaudaraan, dia akan tahan emosinya, dia akan pendam, ya, kemarahannya, tidak dilampiaskan sampai dihilangkan bahkan dengan kesabarannya karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagiannya sampai rela memaafkan. Ya, dia maafkan saudaranya. Di antara hak-hak persaudaraan juga. Ya, kalau memang saudaranya itu berbuat salah, berbuat keliru, maafkan saudaranya. Ya, karena memaafkan seorang hamba, ya, sangat dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Disebutkan dalam surat Al-Imran. Ya, di antara orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepadanya surga. Sifat-sifatnya dalam rangkaian ayat yang panjang disebutkan, salah satunya wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya dan dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Jadi kalau hak persaudaraan salah satunya yang sangat penting juga untuk kita memperbesar rasa maaf untuk saudara kita. Ya, bahkan ada sebelum dia minta maaf, hati kita sudah memaafkan dia. Itu lebih mulia lagi. Ya, jangan nunggu dia datang minta maaf baru saya maafkan nanti. Aku dia nggak minta maaf, maafkan hatinya. Dalam hati maafkan dia. Orang-orang yang seperti ini Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Wa ma zadallahu bi'abdin bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah akan menambah untuk seorang hamba yang pemaaf kecuali semakin Allah muliakan, Allah tinggikan. Kenapa? Karena seorang hamba senantiasa memaafkan saudaranya. Ya, karena apalagi kalau saudara kita nggak sengaja, saudara kita dalam keadaan apa? Tidak mungkin sengaja melakukan perbuatan tersebut, maafkan. Ya, walaupun sengaja, maafkan. Ya, selama perbuatan mungkarnya tadi, ya, ketika dimaafkan menjadi reda, menjadi berhenti. Ya, kecuali ada tipikal beberapa orang yang kadang nggak pantas dimaafkan, harus dihukum, harus dilaporkan kepada yang berwajib. Kenapa? Karena ketika dimaafkan, kejelekannya semakin menjadi-jadi, kezalimannya semakin menjadi-jadi, semakin arogan. Ada orang tipikal begitu, jangan dimaafkan. Kasih pelajaran untuk menghentikan kezaliman, kejelekan. Barakallahu.
Tapi kok saudara seiman, saudara seakidah, semanhaj, Masya Allah seorang salafi, seorang ahli sunnah, dalam keadaan terjatuh dalam kesalahan, menyalahi atau menyakiti kita dan seterusnya. Kemudian ini orang kalau dimaafkan selesai urusan. Coba maafkan saja. Kita mohon pada Allah ampunan, ya, untuk diri kita, ya, dalam keadaan apa? Orang-orang yang memaafkan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan maaf, ya, memberikan maaf untuk dirinya, sebagaimana dia telah memaafkan saudaranya. Demikian juga, ya, kita lihat orang-orang yang mulia dari sejak zaman dulu, sikap mereka itu sangat pemaaf. Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf ketika diperlakukan demikian, ya, demikian kejamnya saudara-saudara yang memperlakukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara tirinya memperlakukan Nabi Yusuf dari kecil luar biasa, ya, menzaliminya. Tapi ketika beliau, ya, berjumpa dengan saudara-saudaranya ketika beliau sudah menjadi bendahara negara Mesir ketika itu, ya, ternyata ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahannya di hadapan Yusuf alaihi salatu wassalam, apa ucapan Yusuf? Ya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan buat kalian. Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Sikap pemaaf yang luar biasa pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, itu begitu luar biasa. Memaafkan saudara-saudaranya dengan menyatakan la tasriba alaikumul yaum, enggak ada celaan buat kalian. Saya tidak akan mencela kalian, menyalahkan kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Ya, kemudian saudara-saudara pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah, yang menjadi syahid memaafkan saudara seiman, kesalahan bahkan, apalagi cuma ketergelinciran, itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dari sejak zaman dahulu. Sikap yang sangat mulia, yang akan membawa kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga di antara hak persaudaraannya adalah untuk saling menasihati, saling mengingatkan saudara seiman. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'min mir'atu al-mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Idza ra'a fihi aiban aslah. Kalau melihat pada diri saudaranya ada aib, kekurangan, maka diperbaiki. Ya, demikian juga ketika kita bercermin. Rasulullah SAW menyebutkan gambaran seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat ketika seorang bercermin di dalam cermin, tiba-tiba dia melihat di wajahnya ada hal jelek, ada hal yang tidak bagus. Tentunya dia akan benahi yang tidak bagus, dia akan bersihkan yang tidak bagus, akan perbaiki wajahnya sehingga menjadi bagus penampilan. Ya, di matanya ada yang tidak bagus dibersihkan, di hidungnya ada yang bagus dibersihkan, di pipinya ada yang kotor dibersihkan, sehingga keluar dari cermin wajahnya sudah kembali sempurna bagus kembali. Demikian juga seorang muslim ketika mendapati saudaranya ada hal yang tidak bagus, diperbaiki, dibenahi, diluruskan, ya, akan menjadi bagus kembali seperti ini. Baik, bukan kemudian dijatuhkan, kemudian disebarkan aib-aibnya, kemudian dijatuhkan kehormatan saudaranya. Tidak. Tapi dinasihati, dibenahi, diperbaiki dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Ya, Masya Allah, kelembutan dan kesantunan itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam diperintahkan untuk menghadap Firaun, menasihati Firaun. Ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam, ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, datang kepada Firaun, ya, nasihati Firaun, ucapkan kepadanya kalian berdua qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dengan kalimat yang lembut, santun, penuh adab. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia akan tersadar atau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini menasihati seorang yang sangat-sangat luar biasa kezaliman dan kekejamannya, Fir'aun. Ternyata Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi salam, dua nabi yang mulia ini, untuk menasihati dengan kelembutan. Ya. Yang menjadi syahid. Bagaimana kalau yang dinasihati seorang ahlus sunnah, seorang salaf, seorang yang akidahnya, Masya Allah, ya, saudara seiman yang kita cintai, tentunya kita untuk menasihatinya dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan.
Harapannya agar dia menjadi baik. Harapannya agar dia menjadi bagus. Ya, karena kita adalah cermin buat dia yang akan membenahi yang masih kurang, yang akan menyempurnakan yang masih kurang. Ya. Dan seorang mukmin dituntut untuk memberikan nasihat. Ya, ketulusan untuk saudaranya. Ya, jangan sebaliknya dengan dibeberkan aib-aibnya di tempat umum, ya, di mimbar bebas, apa di aibkan, disebarkan di media sosial, apalagi jangan. Nasihati. Ya, kalau ternyata dinasihati alhamdulillah menerima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan hak-hak persaudaraan. Jadi, di antara bentuk barakallahu fikum, hak persaudaraan juga asyul ikhwah rahimani rahimakumullah, ya, adalah hendaknya kita ketika melihat ada saudara seiman, apalagi orang-orang yang kita kenal kebaikan dan ketakwaannya, terjatuh, tergelincir dalam kekeliruan dan kesalahan, hendaknya kita berusaha untuk segera menutup mata, ya. Setelah kita menasihat, misalkan dia tidak sengaja terjatuh dalam kesalahan, ya, hendaknya kita berusaha untuk apa? Berusaha melupakan apa yang dia sudah terjatuh di jalan. Apalagi ketika dia sudah bertaubat. Ketika dia sudah bertaubat dari kesalahan dan kekurangannya yang dia lakukan tadi. Kita hendaknya apa? At-tawadi wa taf. Menutup mata. Kita melupakan apa yang sudah dia lakukan, karena apalagi kalau dia sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Ya. Sebutkan dari Abdullah bin Muhammad bin Manazil rahimahullah, al-mu'min yatlub ma'adzira ikhwani. Seorang mukmin senantiasa mencari ulur terhadap saudaranya. Ya, senantiasa positive thinking. Ketika saudaranya mungkin melakukan hal yang terlihat sama dirinya enggak bagus. Ya, hendaknya kita berusaha membawa kepada pemikiran yang positif untuk dia. Baik, ya. Dalam keadaan apa? Hadirkan yang seperti itu. Karena hukum saudara kita orang yang bertakwa, orang yang saleh. Baik, tapi ketika dia dalam keadaan melakukan hal yang seperti itu, hendaknya kita berpikir yang positif saja. Ya, sebaliknya wal munafiq yatlubu afrati ikhwanihi. Seorang munafik itu senantiasa mencari ketergelinciran, mencari-cari aib dan kesalahan saudaranya. Kalau seorang muslim berusaha menutupi saudaranya, ya, kesalahan saudaranya ditutupi, dinasihati, baik, memperbaiki kesalahan saudaranya. Demikian juga ketika seorang muslim mendapati saudaranya yang sekiranya akan menimbulkan buruk sangka, coba bawa pada pemikiran yang positif saja. Nah, kok ada saudara yang pojeng perempuan? Jangan kemudian, wah, jangan. Ya suzon. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan buruk sangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari sangka, buruk sangka itu adalah dosa. Ada saudara kita yang salafiyin, Masya Allah. Tiba-tiba membonceng seorang perempuan misalnya. Ya. Terus kita harus memiliki positif. Baik, ternyata betul. Pas ketika kita tanya, wah ini saudara susuan saya. Semua apa gitu. Ya, alhamdulillah kemarin saya nggak jadi buruk sangka. Ya, alhamdulillah saya nggak jadi buruk sangka kemarin. Itu ada saudaranya. Baik, dan yang lain sebagainya. Ala kulli hal, seorang mukmin itu dituntut untuk menutup, ya, kejelekan saudaranya. Apalagi kalau ternyata katakanlah dia terjatuh dalam kesalahan. Kemudian apa? Dia sudah bertaubat. Ya, dia sudah menutup kesalahan tersebut dengan bertaubat. Maka tentunya kita harus lebih menutupi lagi. Kalau ada saudara yang lainnya mengungkit-ungkit, si fulan dulu begini. Stop. Antum nggak boleh begitu. Dia sudah bertaubat. Ya, hak persaudaraan kita harus tutup. Saudara seiman, kesalahan seiman. Dia sudah bertaubat, nggak boleh antum korek-korek lagi. Nggak boleh antum ungkap lagi sesuatu yang sudah dia perbaiki. Bertaubat. Ya, yang namanya taubat itu bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ya, jangankan dosa itu, dosa yang lebih besar lagi dari dosa syirik, dosa kekufuran. Allah bisa ampuni dengan taubat. Apalagi saudara kita sudah bertaubat, jangan kemudian diangkat. Ya, tutup semuanya. Ya, man sadara musliman, sadarahullahu fid dunya wal akhirah. Rasulullah SAW menyatakan barang siap menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi dosa-dosanya, kesalahannya, kekurangannya nanti di alam akhir. Ya, subhanallah. Qadarimana azanallahu yakum. Ya, demikian juga di antara hak persaudaraan adalah
untuk kita mendoakan saudara kita kebaikan. Ya, mendoakan saudara kita dari kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata beliau SAW, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi, ya, barang siapa mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, ya, qala al malikul muwakkal bihi amin wa anta bimisli wa laka bimisli, kecuali para malaikat atau ada malaikat yang diwakilkan untuk orang tersebut akan mendoakan amin, dan untuk kamu yang mendoakan juga semisal itu juga. Jadi di antara persaudaraan adalah mendoakan saudara-saudara kita. Ya, apalagi yang saudara yang seakidah, yang semanhaj, yang kita kenal kebaikannya. Doa. Ya, sampai sebagian salaf ada yang berdoa disebut satu-satu, teman-temannya, sahabat-sahabatnya disebut satu-satu dalam doa. Ya Allah, berikan hidayah kebaikan pada si fulan, sebut satu-satu. Ya, kalau kita nggak mampu, kita doakan secara umum. Ya, ampuni mereka, rahmati mereka, istiqomahkan mereka di atas kebaikan. Ya, selamatkan mereka dari fitnahnya dunia dan segala isi. Dengan doa-doa kebaikan yang lain. Ya, yang mana ini adalah hak persaudaraan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan kecuali ada malaikat yang ikut mengaminkan, dan malaikat membalas doa kebaikan tadi. Walaka bimisli, untuk kamu juga sebisal itu, dibalas dengan doa yang lebih baik. Ya, para malaikat mendoakan dengan yang lebih baik. Sehingga ikhwata di mana Rasulullah mendoakan sesama hamba-hamba Allah adalah termasuk hak persaudaraan yang sangat luar biasa. Baik, mungkin ini yang bisa dibahas pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.